Yang kedua, kita juga sudah berkonsultasi dengan Mabes Polri. Dan Mabes Polri memang seperti kata Mbak Vivi, rekannya Mbak Ida, itu sudah mengeluarkan yang namanya surat perintah penghentian penyidikan SP3. Sekarang ini ada sekitar 17 ya, 17 orang korban yang seperti Mbak Ida. Betul. Ini ya. Okay. Tapi Mbak Ida ini punya kekhususan karena dia ini mengalami kecelakaan pada saat mentas di panggung Oriental Circus Indonesia. Ada 16 orang lagi teman Mbak Ida yang juga mengalami hal yang sama, tapi dia tidak mengalami kecelakaan seperti ini ya. Yeah. Tapi mereka juga sama seperti Mbak Ida, tidak mengalami pelanggaran hak-hak mereka sebagai anak, dieksploitasi sebagai anak, tidak diberi gaji selama mereka mentas sampai berapa puluh tahun. Bahkan mereka tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Jadi prosesnya nanti akan masuk pidana jalan, perdata juga akan jalan. Kami sedang berkoordinasi dengan tim lawyer untuk langkah-langkah ke depan, Mas. Oke, terima kasih. Ini masih kasus eksploitasi Oriental Circus yang sekarang sudah jadi Taman Safari, kalaupun beda entitas sekarang, tapi itu lanjutan. Taman Safari itu lanjutan dari Oriental Circus, dan pada masanya tahun 80-an, tahun 90-an atau tahun 70-an, Oriental Circus itu merekrut anak-anak kecil yang kadang-kadang nggak tahu siapa orang tuanya, lalu kemudian anak-anak ini dipekerjakan tanpa bayaran yang memadai, bahkan tidak mengecap pendidikan secara normal. Bahkan ada satu anak ketika main sirkus atau satu orang jatuh sampai sekarang mengalami kelumpuhan total. Nah, ada sekitar 60 orang yang menjadi korban eksploitasi anak pada saat itu, dan sampai sekarang kasusnya nggak jelas. Kebetulan hari ini saya ditemani sama Mbak Ida. Mbak Ida ini salah satu orang yang dulu aktif di sirkus ya Mbak ya. Aktif di sirkus, lalu terjadi kecelakaan dan mengalami kelumpuhan permanen. Syukurnya sih karena udah terlatih sirkus, jadi sekarang bisa main tenis meja ya, gitu. Mbak Ida sekarang profesinya atlet ya, atlet tenis meja. Buat para buat disabilitas, atlet disabilitas. Atlet disabilitas. Ada, karena Mbak Ida atlet disabilitas, ada organisasinya. Terus organisasinya itu ada bidang hukum. Bidang hukumnya Pak Happy. Pak Happy Sebayang. Nah, Pak Happy ini yang hari-hari mendampingi Mbak Ida berkenaan dengan kasus eksploitasi anak, karena Mbak Ida dari usia 6 tahun apa 5 tahun? Kurang lebih 5 tahun diambil oleh Pak Hadi Manangsang. Janjinya mau disekolahkan, tapi ternyata tidak, malah dijadikan pemain sirkus, dilatih, dieksploitasi menurut cerita, bahkan seringkali menghadapi kekerasan fisik. Lalu sampai sekarang kasusnya nggak jelas, kalaupun sempat ramai ke Komnas HAM dan lain-lain. Nah, Pak Happy ini yang mendampingi. Pak Happy, saya pengen tahu kira-kira sejauh mana sih penanganan hukum kasus ini, dan bagaimana Pak Happy bisa ketemu di sini gitu. Baik. Ya, jadi Pak Eko, Bu Ida, jadi kebetulan saya duduk di Biro Hukum Nasional Paralimpik Indonesia. Paralimpik Indonesia. Ya, itu sebuah organisasi yang bergerak di bidang keolahragaan bagi kelompok disabilitas. Jadi kebetulan Mbak Ida ini salah satu atlet kami di cabang tenis meja kursi roda. Lalu selama ini Bu Ida dan beberapa temannya memang ada masalah terkait dengan eksploitasi di Oriental Circus Indonesia. Dan selama ini tidak ada yang mendampingi mereka. Sehingga kemudian Bu Ida tanya-tanya organisasi mungkin bisa dibantu Pak Happy, kira-kira begitu. Lalu Bu Ida
ketemu saya dan saya pelajari dan saya rasa layak untuk dibantu, kira-kira begitu. Jadi setelah saya analisa, memang teman-teman ini sekarang ini ada sekitar 17 ya, 17 orang korban yang seperti Mbak Ida betul. ini ya. Okay. Tapi Mbak Ida ini punya kekhususan karena dia ini mengalami kecelakaan pada saat mentas di panggung Sirkus Oriental Sirkus Indonesia. Jadi pas saat mentas kemudian jatuh, patah tulang belakang dan menjadi lumpuh, gitu ya. Tetapi sebetulnya ada beberapa, ada 16 orang lagi teman Mbak Ida yang juga mengalami hal yang sama, tapi dia tidak mengalami kecelakaan seperti ini ya. Yeah. Tapi mereka juga sama seperti Mbak Ida, tidak mengalami pelanggaran hak-hak mereka sebagai anak, dieksploitasi sebagai anak, tidak diberi gaji selama mereka mentas sampai berapa puluh tahun, bahkan mereka tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Itu berbeda jauh dengan janji-janji pada saat mereka diambil atau direkrut oleh keluarga Pak Hadi Manangsang. Kalau mereka dulu direkrut, janjinya tentu mereka dijadikan anak angkat, akan disekolahkan, masa depannya lebih bagus kan begitu. Tapi kenyataannya kan tidak. Mereka tadi disekolahkan, justru dipekerjakan, boro-boro punya masa depan yang bagus. Yang kita lihat sekarang kan kenyataannya mereka punya masa depan yang suram menurut saya karena tidak punya kemampuan untuk berkompetisi dengan warga umum pada umumnya karena mereka tidak punya pendidikan, tidak pernah berbau dengan masyarakat umum begitu. Jadi terkhusus dengan Mbak Ida, karena ini atlet kami, tentu saya punya beban moral yang tinggi. Apa yang menjadi hak dia itu mesti harus bagian dari perjuangan kami. Sehingga saya sampaikan ke ketua organisasi kami, Pak Yasin, bahwa saya izin untuk mendampingi beliau sebagai atlet untuk memperjuangkan apa yang menjadi bagian haknya. Untuk proses-proses itu, tentu karena rekan-rekan beliau juga belum punya pendamping selama ini, jadi saat ini memang sekaligus kita dampingi Pak Eko. Semuanya kita dampingi. Dan untuk itu memang berdasarkan fakta-fakta yang ada, kita sudah ke Komnas HAM untuk mempertanyakan proses yang terdahulu, begitu ya. Karena sebelumnya kan Mbak Ida dan teman-teman sudah membuat laporan pengaduan ke Komnas HAM, dan dari Komnas HAM menyatakan bahwa mereka tidak punya mekanisme lain untuk penyelesaian selain daripada rekomendasi. Sehingga mereka menyarankan kita untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah berkonsultasi dengan Mabes Polri. Dan Mabes Polri memang seperti kata Mbak Vivi, rekannya Mbak Ida, itu sudah mengeluarkan yang namanya surat perintah penghentian penyidikan SP3. Loh, kenapa? Nah, kita tidak tahu yang menjadi dasarnya, tapi fakta itu sudah dikeluarkan. Makanya kita akan coba dalami lagi apa yang menjadi alasan dikeluarkannya SP3 itu. Tapi faktanya lagi adalah bahwa sebagian besar rekan-rekan Mbak Ida ini belum ketemu sama keluarganya. Orang tuanya dia belum pernah ketemu sampai hari ini. Identitasnya juga mereka belum tahu. Jadi apa yang tertera dalam KTP mereka itu semata-mata adalah tafsiran dan yang mereka buat versi mereka. Bukan seperti faktual yang mereka alami dalam hidup mereka, bukan begitu. Itu yang berikutnya. Lalu kami juga sudah membuat laporan ke Komnas Perempuan dan itu sudah diproses. Lalu kita juga sudah membuat laporan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini sedang menunggu proses. Dan ini rencana kita akan membuat semacam gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Tapi tentu seperti kata Mbak Ida tadi, tentu ini adalah suara teman-teman korban yang ingin ada penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana mekanisme di Komnas HAM, dan itu ditunggu oleh teman-teman. Namun kalau itu tidak terlaksana, tentu hak teman-teman harus kita sidangkan di pengadilan untuk diuji. Nanti biarlah majelis hakim yang memutuskan apakah memang korban ini berhak sebagaimana yang dituntutkan, apakah para pelaku keluarga Pak Hadi Manangsang memang benar melakukan seperti yang mereka lakukan dulu itu misalnya, itu kan kita uji. Jadi biarlah hakim nanti akan memutuskan perkara ini kalau memang tidak ada niat untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Gitu Pak Eko. Terima kasih. Jadi prosesnya sekarang mau masuk lagi ke laporan polisi. Betul. Untuk bahwa ini kan pasti ada perkara pidananya kan, kalau case-nya kan, eksploitasi anak, termasuk penghilangan asal-usul orang tua. Iya, penghilangan identitas itu kan ada pidananya.
Tapi ada sisi perdatanya bahwa dulu pernah dipekerjakan, tetapi nggak pernah diberikan haknya. Betul. Kan selama sekian puluh tahun ya. Iya. Sebetulnya sih. Jadi kalau Mas Eko hitung aja upah minimum regionalnya, coba dihitung. Iya. UMR-nya aja kita hitung. Iya. Dikalikan per bulan, dikali sekian tahun, dikali masa kerja mereka. Kalau semisal itu aja logika kita berpikir, kan mereka layak untuk mendapatkan itu. Sangat layak. Sangat Apalagi layak. Yang mereka korbankan juga besar banget, masa depan, pendidikan, justru itu. yang gitu-gitu. Justru kan. itu, iya. Itu yang memang harus ya Belum mudah-mudahan. lagi trauma yang mereka alami sampai hari ini Mbak Ida, kalau tadi tidak ikut sirkus mungkin tidak menjadi disabilitas. Iya, iya. Tapi itu bagian dari sejarah hidup dia lah. Iya, iya. Tapi itu yang saya katakan, kalau tidak ikut Oriental Circus, beliau tidak begini. Tapi kenyataan hidupnya menyatakan beliau menjadi begini. Tapi saya masih bersyukur beliau tetap semangat, sekarang menjadi atlet kami. Beliau berprestasi, kemarin di Peparnas, beliau berhasil memperoleh medali emas ya kemarin Mbak Ida ya. Medali emas ya? Ya, dan saya harap mudah-mudahan ada solusi lah Pak Eko. Ya, mudah-mudahan ada solusi. Mudah-mudahan juga pihak-pihak yang pernah merasa hidupnya ditopang oleh anak-anak, kan itu kan sebetulnya kan para pemain sirkus, kemudian sirkus sudah dapat pendapatan, mereka menikmati pendapatan, kan hidupnya ditopang sama waktu itu Mbak Ida masih anak-anak, ada Mbak Vivi, Mbak Yuli masih anak-anak. Ya mereka berempati lah, mau menyelesaikan kasus ini dengan baik, mau melihat bahwa apa yang dikorbankan oleh orang seperti Mbak Ida dan kawan-kawan yang lain itu nggak kecil. Mereka mengorbankan hidupnya kan gitu. Kalau case-nya seperti yang diceritakan, karena itu wajar kalau ada empati lah ya. Jadi prosesnya nanti akan masuk pidana jalan, perdata juga akan jalan. Kami sedang berkoordinasi dengan tim lawyer untuk langkah-langkah ke depan, Mas Eko. Oke, mudah-mudahan Pak Happy, ini Mbak Ida ya, mudah-mudahan ada jalan keluar, setidaknya bisa memberi nafas bagi teman-teman. Ada berapa orang yang sekarang? 16. Yang sekarang ada 16 Pak Eko. 16 orang. Total sebetulnya ada 2 lagi kemarin masuk, tapi kurang lebih mereka ada sekitar 60-an sebetulnya. Total 60-an? Iya. Mungkin ya keseluruhan. Keseluruhan ya, karena kan beda-beda ya. Iya. Apa namanya, ada level tingkatannya, ada generasinya lah. Generasi gitu loh. Betul. Mungkin yang direkrut usia 5 tahun, ada yang masih bayi, ada yang nggak tahu orang tuanya atau siapa. Ada yang sudah mencapai 60-an tahun, 50-an tahun, 40-an tahun begitu, Mas. Seperti Mbak Vivi tadi itu masih umur 40-an itu. Kira-kira, karena beliau juga nggak tahu. Iya, kira-kira. Beliau nggak tahu tanggal lahirnya berapa. Iya, betul. Kira-kira. Oke, terima kasih Pak Happy. Iya, Pak Eko, Mbak Ida, terima kasih sudah hadir di 2045 TV, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi buat kita semua, buat Anda, bahwa hidup itu tidak mudah, tetapi apa yang dialami Mbak Ida luar biasa menurut saya. Bagi kita yang kemudian mengeluh-ngeluh tentang hidup, ya dengerin dulu ceritanya, pasti kita belum apa-apa. Terima kasih, sampai ketemu di diskusi kita yang akan datang. Thank you. Terima kasih.